Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B ingin mempresentasikan terkait review dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bima. Next. Sebelumnya perkenalkan kami member anggota Nufia Rizaldi, Eka Rizky, Evi Sukma, Febi Ayu, M. Rifat Jauhari, Rahmat Ramadhani, Rinda Dewi, dan Sylvia Citra. Adapun outline pembahasan kami kali ini ada pendahuluan, permasalahan pengembangan wilayah, kesesuaian dokumen, analisis pengembangan wilayah, konsep penanganan wilayah, dan penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan sektor dapat dimulai dengan menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan program pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Adapun salah satu wilayah yang memiliki dokumen ini adalah Kabupaten Bima. Kabupaten Bima sendiri memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik itu wisata alam maupun wisata budaya. Potensi pariwisata yang berkembang pun sangat unik untuk berciri khas karena hampir tidak ditemui di daerah lain. Adapun potensi pariwisata ini sendiri didukung oleh letak lokasi yang strategis yang terletak di jalur arteri primer lintas Sumbawa, Flores, Pulau Komodo. Oleh karena itu dilakukanlah review dokumen ini untuk mengetahui gambaran umum persoalan pengembangan pariwisata, kesesuaian dokumen, serta konsep penanganan yang sesuai. Adapun rumusan masalah dan tujuan seperti yang ditampilkan pada layar berikut. Selanjutnya meranggap wilayah Kabupaten Bima. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Permasalahan pengembangan wilayah, next. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, di mana untuk identifikasi permasalahan sendiri terdapat beberapa permasalahan yang dapat. Yang pertama yaitu ada sektor pendidikan di Kabupaten Bima, di mana rata-rata penduduknya tidak tamat SMP. Hal tersebut disebabkan karena beberapa penduduknya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, kemudian akses menuju sekolah yang jauh, serta pada daerah pedesaan pendidikan dianggap tidak terlalu penting. Lalu yang kedua untuk sektor pertanian, di mana pekerja masih sangat rentan dengan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya modal, serta tidak seimbangnya pola pendapatan dengan pola pengeluarannya. Lalu yang ketiga, di Kabupaten Bima, rencana tata ruang terkait peruntukan wilayah masih sangat terbatas. Namun, telah terpetakannya potensi pariwisata berdasarkan skala kawasan, sehingga hal tersebut berpotensi menjadi kawasan pariwisata. Kemudian yang terakhir yaitu kurang memadainya sarana dan juga prasarana yang dapat menunjang kawasan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Bima. Next. Selanjutnya adalah gambaran umum permasalahan, yang mana pertama ini ada pendidikan merupakan salah satu komponen yang memegang peran penting dalam indeks pembangunan manusia. Pada Kabupaten Bima, pencapaian dalam bidang pendidikan pada tahun 2008 terdiri atas rata-rata lama sekolah dengan angka melek huruf. Angka melek huruf pada Kabupaten Bima terus meningkat pada tahun 2005 sebesar 81,4 menjadi 85,80 di tahun 2007 dan 94,67 pada tahun 2008 atau rata-rata sebesar 2,7% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata tahun lama sekolah mengalami peningkatan dari 7,2 di tahun 2007 menjadi 7,3 di tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bima tidak sampai tamat SMP. Next, berikut ini adalah tabel angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Next. Yang kedua ada penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten Bima dikelompokkan berdasarkan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebanyak 233.732 jiwa dengan jenis pekerjaan penduduk yang didominasi pada sektor pertanian mencapai 70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bima tergolong sebagai salah satu daerah agraris di Indonesia dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama. Pada pekerja di sektor pertanian sangat rentan dengan kemiskinan karena keterbatasan modal yang merupakan permasalahan umum terjadi dalam usaha pertanian dan berdampak pada tidak seimbangnya pola pendapatan dan pengeluaran. Keadaan tersebut mengakibatkan banyak pekerja di Kabupaten Bima beralih menjadi tenaga kerja Indonesia. Next, berikut ini adalah tabel presentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan umum dengan jenis kelaminnya. Next. Selanjutnya ada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bima ini diarahkan menjadi dua kawasan, yaitu kawasan wisata alam serta kawasan wisata budaya. Nah, walaupun pada perencanaan tata ruang wilayah peruntukan pariwisata terbatas, tetapi dengan melalui terpetanya potensi pariwisata yang berdasarkan pada skala kawasan menjadikan Kabupaten Bima ini sebagai wilayah yang kaya akan potensi pariwisata. Next. Yang terakhir ada sarana dan prasarana merupakan hal utama dalam penunjang aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan pembangunan kesehatan yang merupakan upaya agar dapat memenuhi hak dasar masyarakat. Namun setiap program akan mengalami hambatan apabila fasilitas untuk menunjang program tersebut tidak tersedia. Contohnya seperti Posyandu yang merupakan ujung tombak dalam peningkatan gizi masyarakat di Kabupaten Bima ini sudah cukup ketersediaannya dengan jumlah 326 unit serta pondok persalinan sebanyak 133 unit di tahun 2015. Pada Kabupaten Bima tahun 2015 terdapat 20 unit puskesmas, di mana dengan jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun 2011 hingga 2054 nanti. Tetapi hanya kenaikan status sebanyak 1 unit puskesmas menjadi Puskesmas Plus. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Bima mengalami penambahan di tahun 2011 hingga 2015 sebanyak 89 unit di tahun 2015 atau mengalami penambahan sebanyak 3 unit puskesmas pembantu selama jangka waktu 3 tahun.
Next. Berikut tabel kesehatan di tahun 2011 dan tahun 2012. Next. Selanjutnya adalah bab 3, kesesuaian dokumen. Baik, review kesesuaian terhadap RIPDA dengan pedoman penyusunan dokumen. Dengan muatan pedoman yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016. Pada poin pertama itu potensi dan permasalahan pembangunan pariwisata dengan ketersediaan dalam dokumen RIPDA Kabupaten Bima yaitu tersedia, dengan kesesuaian dokumen yaitu kurang sesuai dikarenakan tidak dicantumkannya ancaman yang harus dihadapi dalam mendukung pembangunan dan kelembagaan pariwisata. Selanjutnya, poin kedua, posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan yaitu ketersediaan dalam dokumen tersedia dengan kesesuaian dokumen yaitu sesuai. Next. Selanjutnya, isu strategi pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dalam dokumen tersedia dengan kesesuaian dokumen yaitu sesuai. Selanjutnya, prinsip pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dalam dokumen yaitu tersedia dan kesesuaian dokumen yaitu kurang sesuai dikarenakan belum tertera dan hanya menjelaskan prinsip pengembangan akan berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan atau jangka panjang tanpa menjelaskan perkembangan pada skala provinsi dan nasional. Next, selanjutnya adalah visi misi pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dalam dokumen tersedia, kesesuaian dokumennya itu kurang sesuai dikarenakan belum terteranya terkait kondisi objektif sumber daya pembangunan dan pariwisata dari visi dan misi. Lalu tujuan pembangunan kepariwisataan, ketersediaan dalam dokumennya itu tersedia dengan kesesuaian dokumennya itu sesuai. Next. Selanjutnya, sasaran pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dalam dokumen tersedia dan kesesuaian dokumennya itu sesuai. Next. Selanjutnya, kebijakan pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dokumen itu tersedia dan kesesuaian dokumen itu sesuai. Next. Selanjutnya, strategi pembangunan kepariwisataan dengan ketersediaan dalam dokumen itu kurang sesuai dikarenakan tidak dijelaskannya tingkat perkembangan destinasi pariwisata dan pada strategi pembangunan industri, kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, kebijakan kemitraan usaha, kapasitas kinerja, dan tingkat perkembangan industri tidak dijelaskan. Selanjutnya, strategi pembangunan pemasaran pariwisata, tidak terteranya analisis terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata skala kabupaten, kota, provinsi yang menjadi pesaing, dan strategi pembangunan kelembagaan, tidak terteranya kebijakan dan regulasi tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terkait. Next. Baik, selanjutnya ada pun rencana pengembangan perwilayahan yang mana ketersediaannya dalam dokumen RIPDA Kabupaten Bima ini sudah tertera dan kesesuaian dokumennya pun sudah sesuai. Next. Poin selanjutnya ada program pembangunan kepariwisataan yang ketersediaan dalam dokumen RIPDA sudah tersedia dan kesesuaian dengan dokumen pedoman itu juga sudah sesuai. Next. Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan yang dalam ketersediaan dokumen RIPDA Bima itu sudah tersedia, namun kesesuaian dokumennya masih kurang sesuai karena tidak dijelaskannya tingkatan perkembangan destinasi pariwisata. Next. Selanjutnya yaitu ada review kesesuaian konstelasi RIPDA Kabupaten Bima, di mana berdasarkan dokumen RIPDA Kabupaten Bima sendiri terdapat 4 isu pembahasan, yang mana yang pertama yaitu terkait sektor pendidikan Kabupaten Bima yang rata-rata penduduknya tidak tamat SMP. Kemudian yang kedua yaitu sektor pertanian, di mana pekerjanya masih sangat rentan dengan kemiskinan. Lalu yang ketiga, Kabupaten Bima pada rencana tata ruangnya terkait peruntukan wilayah masih sangat terbatas. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, kurang memadainya sarana dan juga prasarana yang dapat menunjang kawasan pariwisata. Adapun metode yang digunakan pada dokumen RIPDA Kabupaten Bima ini sendiri terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan kualitas sumber daya manusia, lalu yang kedua kebijakan pengembangan produk wisata, yang ketiga yaitu menentukan kebijaksanaan spasial, dan yang keempat yaitu kebijakan terkait penyediaan sarana dan juga prasarana. Adapun data-data yang digunakan dalam mendukung analisa berdasarkan metode dalam dokumen RIPDA sendiri yaitu yang pertama, dalam metode menerapkan kebijakan kualitas sumber daya manusia, data yang dibutuhkan yaitu berupa data jumlah angka partisipasi muring dan juga angka partisipasi kasar. Kemudian yang kedua yaitu pada kebijakan pengembangan produk wisata, data yang dibutuhkan yaitu mengenai sektor dan juga wilayah apa yang memiliki potensi dalam perencanaan pembangunan produk. Lalu yang ketiga yaitu dalam menentukan kebijaksanaan spasial, data yang dibutuhkan yaitu berupa peta peruntukan lahan, kemudian serta dapat mengetahui potensi dari setiap wilayah yang ingin dijadikan objek wisata. Lalu yang keempat yaitu penyediaan sarana dan juga prasarana. Biasanya data yang dibutuhkan yaitu berupa data jumlah sarana dan prasarana yang sudah ada dalam menunjang kawasan pariwisata serta bagaimana kondisi existingnya. Selanjutnya itu ada pun analisis yang digunakan di dalam dokumen RIPDA Kabupaten Bima sendiri. Di sini ada beberapa analisis. Yang pertama yaitu ada analisis masyarakat yang mengacu pada rencana kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun aspek yang dipertimbangkan terdiri dari urgensi pengembangan objek wisata, pelaku pengelola, pengembangan sumber daya manusia, dan juga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Kemudian analisis yang kedua yaitu terkait
terkait pengembangan pasar wisata, di mana untuk hal ini perlu memperhatikan segmentasi pasar, di mana membagi pasar wisata berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan juga kebutuhan produk wisata ataupun bagaimana cara memasarkan produknya. Kemudian adapun analisis yang ketiga yaitu terkait pertimbangan lingkungan, di mana perlu dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan dan juga pembangunan potensi pariwisata di Kabupaten Bima dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan lingkungan serta keberlanjutan dari lingkungan itu. Adapun rencana yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dokumen Ripda sendiri, di sini ada beberapa perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan terkait sumber daya manusia, yang mana untuk perencanaan ini memfokuskan pada kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan juga pengembangannya. Adapun rencana atau pengembangan yang akan dilakukan yaitu berupa kembali ke slide awal, pengembangan yang akan dilakukan yaitu berupa pendidikan, pelatihan, dan juga magang. Next. Adapun perencanaan yang kedua di sini ada perencanaan sarana dan juga prasarana yang merupakan penunjang dari kawasan pariwisata, di mana hal ini digunakan untuk membantu wisatawan seperti akomodasi penginapan, rumah makan, restoran, toko souvenir, pasar, dan berbagai pelayanan. Selanjutnya adapun perencanaan yang ketiga yaitu terkait dengan pertimbangan lingkungan yang memfokuskan pada pelestarian wisata alam, budaya, dan juga tradisi masyarakat lokal dalam yang terdapat di Kabupaten Bima. Next. Selanjutnya analisis pengembangan wilayah. Next. Yang pertama yaitu analisis faktor permasalahan. Pada faktor ekonomi, penyebab permasalahan yang terjadi yaitu pada sektor pertanian sangat rentan dengan kemiskinan karena keterbatasan modal dikarenakan tidak seimbangnya pola pendapatannya dengan pola pengeluarannya. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Bima akibat keterbatasan ekonomi. Selanjutnya pada faktor kebencanaan, adanya fenomena alam banjir yang terjadi di kawasan pesisir pada Kabupaten Bima akibat adanya perkembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Bima. Hal ini menyebabkan pada pengembangan pesisir yang terganggu dan mengancam keberlangsungan kawasan pesisir Kabupaten Bima. Kemudian pada faktor aksesibilitas, adanya pengelolaan aksesibilitas yang kurang memadai seperti sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan penyediaan jalan dan pengelolaan destinasi wisata yang kurang. Hal ini berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Kabupaten Bima dikarenakan ketidaknyamanannya pelayanan wisatawan saat berkunjung ke kawasan destinasi wisata Kabupaten Bima. Yang terakhir yaitu pada faktor sumber daya manusia yang terjadi akibat keterbatasan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang ada sehingga terjadinya penurunan kualitas SDM. Yang dikarenakan adanya penurunan kualitas SDM, hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan potensi Kabupaten Bima khususnya di sektor kepariwisataan dan agropolitan. Next. Analisis penentuan strategi penanganan permasalahan pengembangan wilayah. Pada analisis ini digunakan analisis SWOT, di mana didapatkan 4 strategi. Yang pertama ada strategi SO, yaitu melakukan pembangunan suatu kawasan yang ditujukan sebagai kawasan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Kedua, mengadakan event-event seperti festival, di mana hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua ada strategi SW, yaitu peruntukan wilayah pada beberapa kawasan ialah sebagai kawasan pariwisata. Maka akan dilakukan pembangunan kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas dan kegiatan, di mana kegiatan ini akan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada strategi ST, yaitu melakukan peningkatan SDM dengan mengembangkan masyarakat, yaitu menggali potensi yang ada dan kemudian melibatkan para masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata. Kemudian ada strategi WT, yaitu mengembangkan kawasan pariwisata yang melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Next. Selanjutnya ada analisis perbandingan konsep penulis dengan dokumen. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat pada dokumen Ripda Kabupaten Bima, yaitu memiliki konsep waterfront base. Dengan adanya konsep ini dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan yang ada di pantai dengan menjadikan laut sebagai bagian depan kawasan. Lalu yang kedua, pendekatan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, di mana konsep ini dapat menjadi acuan pada keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan, kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Next. Lalu selanjutnya ada konsep fungsional dan estetika, di mana konsep ini dapat menyesuaikan fungsi kawasan wisata yang telah ditetapkan karena dapat memberikan daya tarik yang baik dan pengalaman secara visual maupun non-visual. Lalu selanjutnya ada konsep low maintenance serta pendekatan pengembangan pariwisata. Konsep ini merupakan konsep untuk menangani rendahnya anggaran pemeliharaan objek wisata, lalu juga dapat menangani dan minimalisasi dampak dari lingkungan sosial dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Lalu terdapat juga konsep penulis sebagai pembanding pada dokumen Ripda Kabupaten Bima, ialah konsep pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata sebagai upaya untuk pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana. Lalu ada konsep ekowisata, yaitu dapat menjadikan daerah pariwisata yang berwawasan lingkungan dan dapat memberdayakan sosial budaya, ekonomi, dan masyarakat lokal. Selanjutnya konsep penanganan wilayah. Yang pertama konsep pariwisata berkelanjutan. Salah satu permasalahan pada pengembangan wilayah di Kabupaten Bima
yaitu kurangnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, serta kurangnya kebijakan dan strategi pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan pariwisata di Kabupaten Bima. Oleh karena itu, diperlukan penerapan suatu konsep pariwisata yang berkelanjutan sebagai upaya dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, konsep ekowisata. Salah satu permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Bima, yaitu masih terdapat potensi kepariwisataan yang belum dikembangkan di beberapa daerah di Kabupaten Bima. Adanya permasalahan ini perlu diterapkan konsep ekowisata. Konsep ekowisata diterapkan pula pada dokumen Ripda Kabupaten Bima. Pada dokumen tersebut, pendekatan ekowisata dilakukan sebagai upaya untuk merubah perilaku otomatis semua pihak yang negatif menjadi aksi yang positif dari seluruh pihak dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kondisi terkini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu melakukan peningkatan SDM dalam mengembangkan masyarakat dengan menggali potensi yang ada dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan kawasan perbatasan. Kemudian melakukan pembangunan suatu kawasan wisata yang ditujukan sebagai kawasan pariwisata agar menarik minat wisatawan. Kemudian melakukan penyediaan hutan mangrove yang digunakan untuk mengurangi terjadinya abrasi. Dan yang terakhir, dengan adanya peningkatan kelembagaan kepariwisataan, diharapkan pemerintah dan masyarakat lokal dapat terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya penutup, adapun kesimpulannya yang pertama ada persoalan dalam pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bima yaitu tingkat pendidikan penduduk yang rendah karena rata-rata masyarakat tidak sampai tamat SMP. Kemudian pekerja pada sektor pertanian sangat rentan dengan kemiskinan, rencana tata ruang kabupaten yang sangat terbatas, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kawasan pariwisata. Yang kedua, pada dokumen Ripda Kabupaten Bima sebagian besar telah sesuai dengan pedoman, namun terdapat beberapa muatan yang masih kurang sesuai, yaitu pada potensi dan permasalahan pembangunan pariwisata, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, visi dan misi pembangunan kepariwisata, strategi pembangunan pariwisata, dan mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan. Dan yang ketiga, konsep penanganan persoalan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bima sendiri dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dan konsep ekowisata. Adapun laksanakan yang didapatkan adalah pengkajian review dokumen perencanaan dengan pedoman penyusunan perlu untuk dilakukan untuk dapat mengetahui apakah dokumen tersebut sudah sesuai atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan permasalahan seiring dengan perkembangan waktu yang belum diketahui pada saat penyusunan dokumen karena isi dokumen perlu disesuaikan dengan kondisi yang relevan saat ini. Mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.